Mulai, Yang Mulia, Rour berterima kasih kepadamu. Putra mahkota sebaiknya lebih sering melihat pada selirmu. Paman kerajaan, saya akan memperhatikan pelajaranmu. Kakak Kaisar, racun dalam tubuh adik masih belum hilang. Jadi saya akan membawa Jiang Wanyu untuk menghilangkan racun. Ada urusan apa mencari saya? Saya datang untuk mengucapkan terima kasih atas penyelamatan Nona Jiang. Tidak perlu, hanya bantuan kecil saja. Lagi pula, itu perintah Kaisar untuk menyelamatkanmu. Meski begitu, aku tetap harus berterima kasih. Nona Jiang telah membantu. Ikan rebus dari Paviliun Cuiwei, ternama di seluruh dunia. Saya ingin mengundang Nona Jiang untuk bersama. Legenda mengatakan seluruh ibu kota, rebusan ikan yang paling lezat. Ingin makan. Dia tidak punya waktu. Saya, Jiang Wanyu masih harus membantu saya menghilangkan racun. Tuan Li sebaiknya segera membuang pikiran ini. Sepiring ikan rebus sudah menyuapmu. Kamu tahu tidak, dia siapa? Kamu tahu nggak, ayahmu dan ayahnya, apa hubungannya? Bukannya aku ini, belum setuju kan? Kalau bukan aku gerak cepat, kamu pasti sudah pergi dengannya. Rebus ikan di Cuiwei Ge memang enak, tapi tidak bisa mengalahkan koki istana. Jika kamu benar-benar ngidam, aku bisa menyuruh orang menyiapkannya. Jadi sudah diputuskan. Terima kasih, Pangeran. Kamu sudah mengucapkan terima kasih 2 kali. Bagaimana rencanamu untuk berterima kasih pada Raja? Ada pembunuh, hati-hati. Sangguan kamu. Jangan bergerak. Tuan Yu, situasi sudah sepenuhnya terkendali. Bagaimana? Pangeran Qipiao, total membunuh 7 orang, menangkap 1 orang hidup-hidup, bawa semuanya kembali ke istana untuk diinterogasi. Baik. Takut, tentu tidak. Pangeran. Racun ini juga berkaitan dengan Merkuri, tapi dibandingkan sebelumnya, yang pernah dia kena itu lebih mirip dengan yang pernah ayah kena. Hanya saja racunnya lebih beracun beberapa tingkat. Tidak bisa, air mata air suci tersisa sedikit, harus digunakan bersama dengan mata air panas, agar efeknya bisa maksimal. Yansan, pangeran keracunan, harus segera kembali ke rumah untuk perawatan, cepat. Kamu keracunan untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa melihatmu mati begitu saja. Bawa pangeran ke istana Hua Qing. Ini seharusnya cukup untuk menyelamatkannya, kan? Ternyata Merkuri lagi. Sepertinya lagi-lagi orang di istana yang melakukannya. Saya melakukannya untuk menyelamatkan orang. Apa yang memalukan?
Nona besar Jiang, bagaimana keadaan pangeran? Racun pangeran sudah hampir sembuh. Hanya saja dia masih perlu beristirahat. Saya akan meninggalkan resep obat. Ingatlah untuk meracik obatnya. Ya. Setelah pangeran bangun, ingat untuk memberitahu dia, dalam 3 hari, jangan menggunakan kekuatan dalam. Yang mulia, Jiang Wanyu, diselamatkan oleh pangeran pemangku raja, bahkan menangkap 1 orang hidup-hidup. Sampah. Pertama Sangguan Heng, lalu Jiang Yuan, sekarang Jiang Wanyu. Kamu bilang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ampuni saya, Yang Mulia, Nucai ini, masih ada kabar baik. Masalah pil obat, sudah ada terobosan. Iya. Katakan, uji coba obat berikutnya. Masih membutuhkan lebih banyak orang. Bukankah ada banyak orang di ibu kota? Orang-orang rendahan itu, bisa memberi kita sedikit kontribusi. Itu adalah berkah bagi mereka. Yang Mulia, Anda sudah bangun. Di mana Jiang Wanyu? Apakah dia baik-baik saja? Nona Jiang sudah mengobati lukanya dan kembali ke rumah. Pangeran. Bagaimana keadaan pembunuhnya? Pembunuh yang kita tangkap, gila. 1 kalimat lengkap pun tidak bisa diucapkan. Selain itu, pada tubuh orang-orang yang meninggal, ditemukan merkuri. Merkuri lagi. Sepertinya, saudaraku yang mulia, mulai panik. Selidiki dengan teliti, cari cara untuk menemukan tempat mereka menyembunyikan barang. Adalah Nona besar, Anda tidak bisa masuk. Kenapa kamu menghalangi saya? Kamu orang baru. Iya. Apakah ayah sudah bangun? Pagi-pagi ribut apa? Ayahmu baru saja bangun. Dia butuh istirahat. Apakah kamu tidak tahu batasannya? Karena ayah sudah bangun. Dia pasti ingin melihatku. Dengan hak apa kalian menghalangiku? Ayahmu mendengar bahwa kamu tidak menikah dengan putra mahkota. Marah sampai hampir pingsan. Kamu lebih baik jangan masuk dan menyebabkan kekacauan. Ini. Sudahlah, kalau benar-benar membuat orang marah-marah itu tidak baik. Pangeran. Saya mendengar, Jenderal Jiang sudah sadar. Jadi saya datang khusus untuk menjenguk. Namun tidak disangka. Ternyata melihat, nyonya kedua rumah Anda menguasai segalanya. Suami saya hanya khawatir tentang Anda, Tuan. Jiang Wanyu membatalkan pertunangan dengan putra mahkota, atas perintah Kaisar. Kenapa Anda mengatakan begitu, Nyonya 1? Apakah Anda memiliki pendapat? Saya tidak berani. Saya. Ada yang menangis. Apakah terjadi sesuatu? Rower kemarin bilang. Ternyata benar, Jiang Wanyu itu, wanita yang tidak setia. Ayah, saat kau tidak ada, kakak belajar, hal-hal yang menyimpang. Dia berselingkuh dengan pengurus rumah, merusak wajahku, bahkan menggoda putra mahkota. Adik, lanjutkan bicaranya, ini benar-benar keterlaluan, dasar gadis tak tahu diri, di depan ayahmu, berani bersikap begitu. Lepaskan. Waner. Wanyu. Adik tiri bibi. Apa yang dikatakannya benar? Apa itu bohong? Jiang Wanyu berkepribadian pemberontak, tidak menjaga kesopanan wanita, berselingkuh dengan pria luar dan menghina adiknya. Ini adalah hal yang diketahui semua orang. Kalian sudah selesai bicara. Sekarang saya punya sesuatu untuk dikatakan. Wanyu. Wajahmu sudah baik, sudah sembuh. Ayah, meskipun Wanyu sejak kecil dibesarkan di desa, tapi dia juga tahu etika dan rasa malu. Namun putra mahkota dan Yun Meimei ini benar-benar keterlaluan. Mereka berkolusi dalam skandal ini, terlibat dalam perbuatan jahat. Jika hal ini tersebar, kehormatan keluarga kerajaan dan saya, kehormatan keluarga Jiang, akan hancur total. Jadi
Wan Yu hanya bisa merelakan dirinya, demi mereka. Membiarkan mereka menikah, hanya dengan begitu bisa meredakan opini publik, menjaga reputasi semua orang. Adapun soal perselingkuhan dengan pria asing, pelayan itu sudah mengusirku dari rumah, apalagi dia sudah berumur 50 tahun, sangat jelek. Ayah sungguh berpikir, Wan Yue akan menyukainya, putriku. Bagaimana mungkin dia menyukai seorang pengurus tua? Ayah, kau, Tuan, merebut pernikahan kakakmu, dan terus menjebaknya. Niatnya sungguh kejam. Aku, bagaimana bisa melahirkanmu seperti ini, putri yang jahat? Jenderal Jiang, jelas-jelas Jiang Wan Yu, maafkan saya yang bersalah lebih dulu. Bagaimana bisa kamu memutarbalikkan fakta? Saya meminta putra mahkota untuk menjaga Wan Yu. Apakah pangeran mahkota dijaga dengan cara seperti ini? Hamba mohon, Yang Mulia, saat menerima pernikahan, pernah berjanji akan memberikan 3.000 pasukan kavaleri sebagai mas kawin Wan Yu kepada Yang Mulia, tapi sekarang kelihatannya hamba hanya bisa menjaga diri sendiri. Jenderal Jiang, Rower juga putri Anda. Rower, bujuklah Jenderal Jiang dengan baik. Jika kamu tidak bisa membuat ayahmu berubah pikiran, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Masalah ayah mengganti pasangan. Rower sudah mendapatkan pelajaran. Jika kakak tidak puas, aku bisa meminta maaf pada kakak sampai kakak puas. Tapi kavaleri berat, cukup. Kamu sudah mendapat perjodohan yang baik. Aku dan kakakmu tidak berani menasihatimu lagi. Aku baru pulih dari cedera parah. Tubuhku masih lemah. Selain Wan Yue, semua orang lainnya sudah turun. Tuan, apakah Anda tidak sedikit pun memedulikan Rower? Turun. Wan Yue, ayah, sungguh aku tidak bisa merawatmu dengan baik. Sudah berusaha sekuat tenaga untuk merencanakan demi Wan Yue. Siapa yang bisa mengira putra mahkota akan bersekongkol dengan adik perempuan? Sudah. Bagaimana kamu terluka? Jangan tanyakan hal ini terlalu banyak. Bagaimanapun, ayah pasti akan melindungimu. Lihatlah lebih sering Pangeran Bupati menunggu di luar pintu. Setelah kamu keluar, panggil dia masuk saja. Baik. Tuan, Pangeran. Saya banyak bicara. Bagaimana dia bisa diracun? Apa yang kamu lihat? Saya diracun. Sama dengan yang ada di pedang. Apakah ini? Kaisar. Kamu. Ayahku. Dan aku. Kaisar sewenang-wenang. Menggunakan racun untuk membunuh. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Tidak jelas. Aku hanya tahu. Ini pasti bukan hal yang baik. Ayahmu bukanlah domba untuk disembelih. Aku juga sudah bersiap-siap, benar. Beberapa hari lagi pesta ulang tahun permaisuri. Dia sepertinya punya rencana. Setelah kamu masuk istana, kamu harus berhati-hati. Dasar tak berguna. Bahkan membujuk ayahmu untuk mengubah pendapatnya pun tak bisa. Ini semua salah Rower tidak disukai, tidak bisa membantu Yang Mulia. Yang Mulia, Rower masih punya satu rencana, yang bisa membuatmu mencapai keinginanmu. Bagaimana menurutmu? Ayah tidak mau membantu Yang Mulia sepenuhnya, karena kakak punya hubungan rahasia dengan Pangeran Regent. Jadi ayah masih bisa menekan Pangeran Pemangku Raja. Tapi putri Tuan Xie Linglong, menyukai Pangeran Pemangku Raja. Jika dia menjadi permaisuri, Jiang Wan Yu dan Pangeran Pemangku Raja pasti akan ribut. Ayah hanya bisa mendukung Yang Mulia.
Hal ini masih membutuhkan bantuan Yang Mulia Permaisuri. 5 hari setelahnya, perayaan ulang tahun Permaisuri adalah untuk menangkap Xie Linglong. Saat terbaik untuk diluncurkan.